Masih di Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai BNN ancam serbu lapas. Masih bersama dengan Pak Asar di studio bersama saya dan juga di ujung telepon ada Pak Slamet Pribadi, Humas dari BNN. Pak Slamet, masih terhubung Pak? Halo Pak Slamet. Masih lah. Pak Slamet bisa mendengar saya? Oke, Pak Asar. Ya. Memang seperti apa sih Pak perkembangan metode para mafia narkoba yang di dalam lapas gitu, evolusinya seperti apa Pak? Ya, baik. Begini, mereka ini memanfaatkan ya, yang namanya lapas itu sebagai lembaga pemasyarakatan ya, pemasyarakatan ya. Artinya, wah, mereka masuk ke dalam, wah kita justru memasyarakatkan juga ini, ya. Bukan hanya penggunaan sampai kepada peredaran gelapnya. Nah ini satu hal yang saya kira ada sesuatu yang salah di sini. Ya, bapak-bapak di lapas itu menganggap bahwa dengan dia masuknya dia jadi orang baik. Ternyata tidak. Ya, karena kejahatan narkoba ini betul-betul kejahatan yang sangat profesional ya. Dan mereka hanya mata rantai semuanya. Yang tadinya hanya mungkin jadi pengedar lama-lama naik kelas dia kan. Dan di dalam ini naik kelasnya. Ya, jadi semacam perguruan tinggi. Artinya apa? Kalau dia sudah jadi perguruan tinggi di sini, orang-orang lain, napi-napi yang lain, yang bukan napi-napi narkoba, itu cepat atau lambat mereka akan terkena. Ya, mulai dengan pelap-pelap. Akhirnya, mengapa kok sampai loh? Ini akhirnya satu lapas sampai 570%. Kok ini narkoba semua? Padahal tadinya hanya baru sedikit. Nah, ini di sini. Artinya apa? Ini memang sudah tidak bisa. Menular lah ya. Tidak bisa dicampur. Ya, napi narkoba ini, kalau namanya napi narkoba ya sudah napi. Itu kejahatan kan? Penjahat sudah ya. Tidak bisa dicampur dengan penjahat-penjahat yang lain. Dan tidak bisa dalam proses rehabilitasi sudah tidak bisa. Apa namanya? Bukan rehabilitasi medis ya. Pemasyarakatan sudah tidak kena. Karena ini sudah dari sononya begitu kejahatan narkoba. Artinya apa? Saya sangat setuju dan bahkan mungkin saya dulu kita mendahului mengisolir ya napi-napi narkoba ini tidak di dalam napi yang dalam tempat yang sama dengan napi yang lain. Artinya apa? Kalau mulai dari tingkatan besar dulu ya. Napi yang sudah kena hukuman mati yang 20 tahun, 10 tahun itu kan besar-besar. Itu kan tidak banyak, tidak sampai ribuan kan. Itu kalau diisolir terpisahkan satu tempat, itu sudah bisa mengurangi penjalarnya. Lumayan, nama mafia ini ya. Nah, mungkin bertingkat ke bawah sampai mungkin yang tinggal 1 tahun 2 tahun. Tapi totalnya kalau menurut kami harus dipisah dengan napi yang lain. Terserah mau dibuat di kurung sindur kayak gunung apa kayak. Tapi dulu kan kami pernah kalau di pulau itu betul-betul ya Alcatraz lah begitu ya. Dan akan terputus komunikasi elektronik, komunikasi interaksi dengan manusia lain dan lain-lain. Akan lebih berkurang. Itu salah satu resep yang kami pernah tawarkan dan kami mudah-mudahan ya Pak Menteri dan pemerintah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bos ini. Cukupilah itu. Saya kira itu bagus sekali. Ide yang bagus dipulaukan. Ya. Nah, berbicara juga mengenai bagaimana sih sebetulnya resep yang manjur untuk bisa kita masuk ke dalam gitu. Karena kalau sidak kayaknya old school ya Pak ya? Ya lah, old school. Terlalu ketinggalan zaman ya. Kaget-kagetan. Kadang-kadang jadinya kayak apa? Euforia ya, jadi apa namanya? Pencitraan. Jadi pencitraan. Nggak bagus lah, jangan deh. Metode apa kira-kira yang bisa digunakan? Tadi satu. Nah, kedua, nah ini sebetulnya ujungnya ya. Kita harus konsekuen dan konsisten dalam penegakan hukum, ya. Karena ini sudah jelas. Terutama saya tidak politis ya. Sejak Presiden Pak Jokowi ini dan Jokowi JK ini, kan kita sudah melihat keseriusan dalam menolak gerasi, keseriusan dalam memutuskan hukuman mati, menolak semua. Akhirnya juga ada keseriusan dalam eksekusi hukuman mati. Ini kan sudah deret, katakan lidah 100. Ini baru gelombang 1, gelombang 2, masih banyak gelombang-gelombang yang lain. Nah, selama gelombang lainnya tidak, ini peluang ini digunakan oleh mereka main. Dan sudah jelaskan tadi Pak Slamet mengatakan, dari hasil penyidikan, hasil penangkapan peredaran gelap yang besar-besar di luar dikendalikan oleh mereka di dalam. Dan mereka yang sudah divonis hukuman mati dan sudah inkrah lagi. Nah, kok bisa begitu? Ini hebat sekali. Artinya ada komunikasi. Ya,
baik komunikasi elektronik maupun komunikasi interaksi antar manusia. Dan ini kan mafia, jadi jaringan-jaringan luar biasa. Dan ini saya kira sudah waktunya untuk dipisahkan, diisolir dan diselesaikan. Itu untuk memutus mata rantainya seperti itu ya. Itu keberanian, ada apa namanya ya, political will yang begitu yang harus kita lakukan. Dan ini saya kira pasti didukung oleh masyarakat. Bisa Pak di Indonesia begitu? Oh bisa, tetangga kita bisa kok. Tetangga kita bisa di Malaysia, bisa Singapura bisa kok. Itu belum Pak. Makanya Singapura pagi-pagi sekali dia sudah saya kan baru beberapa bulan yang lalu dengan Singapura juga. Tanya bagaimana Singapura? Wah, sekarang kita karena polisi begini, jadi kalau kedapatan pemakai dan sebagainya itu 6 bulan direhab. Yang rehab negara itu. Tapi setelah 6 bulan rehab kembali kepada keluarga, kalau ketangkap lagi jail. Nah itu keras kan. Itu kan untuk apa namanya pemakai, untuk apa namanya pengguna, apalagi terhadap si mafia ini itu dor ada anu lagi dor. Maka itu Malaysia maupun Singapura ini nggak akan masuk, dia barang itu masuk dari Cina lewatnya didorong semua kemari. Tanya saja sama Pak Slamet ini, tanya sama Pak Budi, barang dari mana? Sebagian besar lewat Cina, lewat mana dia? Nggak lewat udara, lewat laut. Ya nggak muter ke Amerika, kan muter dekat-dekat sini aja. Nah itu dilerong tuh. Nah sekarang juga saya kira pemerintah Indonesia juga perlu apa namanya, ini agak melenceng sedikit ya, menegur tetangga negara. Mari kita kerjasama untuk membendung. Ya, membendung, jangan membuka pintu, jangan pura-pura tidak tahu. Dibendung loh. Orang dari Cina semua, kita dari Guangzhou segala macam. Jadi ya keterlibatan segala aparat keamanan ini, saya terima kasih sekali Pak. Beliau juga melibatkan angkatan laut dan sebagainya macam. Itu bagus sekali. Itu sama-sama membanding. Oke. Ini sudah mata rantainya sudah begitu, Mas. Dengan begitu luasnya dan panjangnya mata rantai yang ada, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak supaya ini benar-benar menjadi satu babak baru supaya peredaran pengendalian narkoba dari dalam lapas? Ya saya tidak bisa memperkirakan, tapi ini kalau langkahnya panjang Pak, cukup banyak seperti itu. Ya karena memang sudah cerita-cerita dongeng zaman dulu itu. Ada limo itu kan. Yang satu ini kan Madat ini. Ya, mungkin tidak akan habis total. Tapi ini juga sasaran yang tidak boleh didiamkan. Dan ini musuh bangsa ini. Tapi ini jangan kita lihat sebagai penyakit, ini sebagai kejahatan. Kalau kejahatan itu harus fight. Ya, kalau kita penyakit kita maunya nyembuhkan. Tapi kejahatan sendiri kita tidak potong. Jadi apa namanya ya, pencegahan memang harus lebih. Salah satu yang diperbincangkan bagaimana ini dari dalam lapas mafia narkoba bisa kontrol yang di luar adalah lewat komunikasi dan teknologi. Betul sekali. Ya kan? Apa enggak kita coba arahin dari situ juga Pak, bagaimana? Dulu sudah pernah itu, ya. Dulu sudah pernah yang namanya lapas SMS ya. Itu kan security maksimum ya. Oke. Ada blank spot segala macam, ya kan? Tapi akhirnya ada salah satu lapas, saya nggak sebutkan di mana, itu komplain penduduknya sebelah itu, malah karena pegawai-pegawai semua kan, apa namanya karyawan dari itu, wah jangan Pak, ini kalau di blank spot kita sebenarnya nggak bisa telepon. Nah, seperti itu, jadi nggak bisa selama mereka berkumpul jadi satu, penggunaan fasilitas-fasilitas itu, ya kan? Itu hal. Itu tadi mengenai elektronik ya, elektronik. Maka itu saya katakan tadi, yang namanya oknum-oknum ini bermain di sini. Ya, contoh, saya berikan contoh. Orang kan sudah tidak boleh membawa handphone segala macam. Tapi permainannya apa? Dia chipnya saja simpan kan? Dia nyewa handphonenya. Hal seperti ini kecil itu, tapi akhirnya lebih besar. Yang terakhir tentunya mereka sudah sampai bawa laptop segala macam, bahkan mungkin sudah menggunakan satelit juga kan? Kesempatan itu juga salah satunya dimungkinkan karena adanya permainan dari para petugas di lapas. Apakah karena kesejahteraan mereka kurang atau bagaimana sehingga para petugas ini mengambil keuntungan? Kesejahteraan semua di mana-mana kurang, Mas. Di mana-mana kurang. Mental ini ya. Itu dari fungsi mental. Mental ini harus betul-betul ya instansi masing-masing lah. Saya nggak mau terlalu banyak. So, kalau kesejahteraan di mana ada kesejahteraan cukup? Ya. Itu TNI Polri kesejahteraan nggak bakal cukup. Kalau ditanya berapa cukup? Pasti mengatakan cukup. Padahal kalau mau dihitung itu nggak cukup juga. Saya kan pernah jadi polisi. Ya selama ini enggak kan, bukan itu. Ini mental ini ya. Nah, mental ini menyelamatkan bangsa ini betul-betul mental republik. Atau ya itu. Ya baik. Jadi itu saya kira nggak ada. Kalau memang mau menyelamatkan, karena gini,
Ya. Anda berperang melawan narkoba ini menyelamatkan anak cucu Anda sendiri. Ya, bukan hanya Bang, anak cucu Anda sendiri. Hari ini Anda tidak kena, anak cucu-cucu Anda Bisa kena. Baik. Itulah saya pikir. Dari sinilah saya minta masing-masing kembali lagi. Saya mohon maaf, Pak ada yang tersinggung. Kesadaran masing-masing stakeholder ya. Ya, stakeholder lah yang harus punya kesadaran itu. Kita akan lanjutkan di segmen akhir nanti. Tetap bersama kami pemirsa. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.